Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya. Masih pembahasan kita tentang dengan saya Didi Kurniawan, masih pembahasan kita tentang current liabilities. Kali ini kita masuk ke part yang kedua. Part yang kedua ini kita akan mencoba membahas, mengulas dua soal terkait dengan current liabilities. Nah, soal ini diambilkan dari bukunya Pak Warren. Kita bahas satu persatu ya. Soal yang pertama diambil dari buku Pak Warren untuk exercise 11 strip 3. Kita perhatikan soalnya. A borrower has two alternatives for a loan. Jadi ada satu borrower atau pengutang ya, peminjam uang. Dia punya dua alternatif katanya, dua alternatif untuk berutang. Yang pertama, dia akan menerbitkan 240.000 60 hari 8% note. Jadi dia akan menerbitkan notes payable sebesar 240.000. Berarti 240.000 ini adalah pokok utangnya. Berarti yang diketahui sebentar ya, ini saya munculkan supaya editingnya saya mudah. Oke. Apa saja hal yang diketahui di sini? Kita tuliskan terlebih dahulu. Oke, sebentar ini saya besarkan agar supaya lebih bisa terlihat. Oke, yang yang diketahui adalah sekali lagi kalau kita berbicara tentang notes di sini, ujung-ujungnya nanti kita akan menghitung. Yang akan kita hitung tentunya adalah berapa besarnya bunga yang dibayarkan, kan gitu. Tadi sudah kita bahas bahwa kita ketika menghitung bunga maka ada tiga faktor, ada tiga hal yang harus kita ketahui dan harus ada, tidak boleh tidak ada. Yang pertama adalah prinsipal ya, prinsipal. Saya singkat P. Prinsipal. Prinsipalnya berapa? Prinsipalnya adalah 240.000 dolar. Kemudian apalagi yang diketahui 60 day. Yang kedua adalah tadi jangka waktu atau periodenya. Saya singkat di sini, misalkan saya kasih notasi N. N-nya adalah 60 hari, 60 day ya, 60 days. Kemudian satu lagi tentunya yang harus diketahui adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunganya yang ini 8%. Tingkat suku bunga misalkan saya kasih notasi I. I-nya adalah ya, I-nya adalah 8% berarti ya. 8%. Oke. Ini katanya alternatif yang pertama dengan menerbitkan notes. Kemudian yang kedua, isu 240.000 masih sama, 60 day jangka waktunya juga sama, that the creditor discount at 8%. Oh, jadi bedanya kita tahu bahwasanya alternatif yang pertama ini dia menerbitkan, saya tulis saja ya. Berarti alternatif pertama si perusahaan ini dia akan menerbitkan interest bearing notes. Artinya notesnya ini nanti ada bunganya dan bunganya nanti akan dibayarkan bersamaan pada saat pelunasan notes tersebut. Ya, jadi alternatif yang pertama ini pasti interest bearing notes. Kemudian alternatif yang kedua berarti itu pasti bukan interest bearing notes. Ya, alternatif yang kedua discount. Di sini kata kuncinya adalah discount. Berarti discounted notes atau discounted notes payable. Ini dua alternatif. Pak, apakah berbeda? Ya berbeda. Ya tadi sudah kita bahas. Ini pasti berbeda nanti jurnalnya. Treatmentnya akan berbeda. Oke? Nah, terus pertanyaannya apa? Calculate the amount of the interest expense for each option. Oke. Determine the proceeds received by the borrower in each situation. Proceeds ya. Kemudian yang C, which alternative is more favorable to the borrower? Explain. Oke. Kita jawab satu persatu. Berarti
Oh ya, sorry. Dan ini di sini ada saya tambahkan informasi ya supaya nanti untuk kita membahas tentang deferral dan accrual tadi ya, deferral dan accrual. Jadi tambahan informasinya adalah yang ini. The notes has been issued at December 16, 2019. Jadi notesnya ini nanti akan diisut, akan diterbitkan pada tanggal 16 Desember tahun 2019. 16 Desember tahun 2019 itu nanti tanggal starting point untuk notes payable tersebut, dan the counting period of the borrowers has ended on December 31st, 2019, dan tahun buku periode akuntansi si borrower ini nanti akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Itu artinya pada tanggal 31 Desember tahun 2019 ini si borrower ini harus melakukan adjustment proses, dan nanti tentunya ada deferral dan accrual yang terlibat di situ. Oke, kita lihat ya berarti ya satu persatu. Supaya lebih enak, saya akan langsung menyandingkan saja. Saya akan sandingkan, berarti saya bagi dua ini. Saya bagi dua di sini. Ya. Format cell. Oke, saya bagi dua. Kemudian di sini saya kasih keterangan untuk yang interest bearing note alternatif 1. Alternatif 1 interest bearing notes. Ini ngapain saya tulis lagi ya? Saya copy aja. Saya taruh di sini. Interest bearing notes. Oke, kemudian ini alternatif yang kedua nanti saya letakkan di sebelah sini. Oke. Nah, berarti tadi kan saya kasih keterangan the notes has been issued at December 16 tahun 2019. Berarti transaksi pertama yang harus kita catat atau jurnal adalah pada tanggal 16 Desember. 16 Desember 2019. Ngapain ini? Ini adalah akan melakukan pencatatan atas terbitnya notes payable. Issuing notes payable. Oke ya. Ini tanggal 16 Desember kita akan melakukan pencatatan atas issuing notes payable. Oke, saya kasih warna begini biar jelas. Oke. Yang pertama, ini saya taruh di sini. Penerbitan notes payable. Issuing notes payable, ada jurnalnya Pak? Iya ada, ya jelas ada, masa enggak ada. Ketika dia menerbitkan notes payable, maka otomatis ada notes payable yang muncul, akan dikredit, dan kemudian dia mendapatkan cash. Loh, kok dia mendapatkan cash Pak? Kan dia a borrower has two alternative for loan. Ya, ini ceritanya dia mau minjem uang nih ya, jadi dia dapat cash. Dia kan nggak ada omongan di sini dia ngebeli barang gitu kan, nggak ada kan? Oke, jadi di sini debitnya adalah cash, debitnya cash dia dapat, kemudian kreditnya dia mendapatkan notes, mencatat adanya utang berupa notes payable. Jadi cash pada notes payable sebesar berapa? Sebesar tentu saja pokok utangnya adalah 240.000 sampai dengan 240.000 ya. Kemudian ini di sisi kreditnya juga sama, yaitu 240.000. Nah, sekarang bagaimanakah pencatatan kalau menggunakan alternatif yang kedua, discounted notes pada saat tanggal 16 Desember tahun 2019 pas issuing notes payable. Bagaimanakah pencatatannya? Cash Pak akan diterima? Yes, cash akan diterima. Tapi pertanyaannya adalah berapakah cash yang akan diterima? Atau proceeds-nya berapa? Ingat bahwa saja discounted notes, maka nanti cash yang akan dicairkan, yang akan diterima pasti akan berkurang karena terdiskon ya, karena discounted notes. Maka discountnya adalah, kita hitung dulu, discount on notes-nya
adalah sama dengan pokoknya 240.000, pokok utangnya 240.000 dikalikan dengan jangka waktunya 60 hari ya, 60 hari, maka 60 per 360 kita anggap 1 tahun, itu adalah 360 hari dikalikan lagi dengan bunganya, tingkat suku bunganya, yaitu 8%. 8%. Loh Pak, kenapa sih Pak kok kita pakai 60 per 360? Kenapa nggak langsung aja 8% kali 60 gitu? Ya enggak bisa begitu ya. Kenapa enggak bisa begitu? Karena ini I atau interest, suku bunganya di sini 8%-nya itu adalah PA per annum. Jadi kalau bunganya 8% per tahun, nah ini kan cuma 60 hari. 8% kan ini untuk 360 hari. Nah ini kan cuma 60 hari, berarti kan ibaratnya adalah seperenamnya. Ya, seperenamnya, seperenam dari 8%. Gitu loh ya maksudnya ya. Oke. Nah, berarti discount on notes-nya berapa dong? Discount on notes-nya adalah sama dengan ini, mana nih? Discount on notes-nya adalah sama dengan, saya hitung aja di sini 240.000 dikalikan 1/6 atau dibagi 6, 1/6 betul ya, 6 per 36 1/6, oke, dibagi 6 dikalikan dengan 8%, hasilnya adalah 3.200 ya. Ini adalah discount on notes-nya. Discount on notes-nya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung proceeds, jumlah total uang yang diterima oleh si borrower ini ya, oleh si borrower ini. Berapakah proceeds-nya? Proceeds-nya otomatis adalah sama dengan pokok utangnya 240.000 dikurangi dengan 3.200 ya, sehingga proceeds-nya adalah sama dengan 236.800 ya, 236.800. Ini adalah proceeds-nya. Proceeds-nya ini apa sih Pak maksudnya proceeds-nya ini? Proceeds itu menunjukkan cash yang diterima ya. Proceeds menunjukkan cash yang diterima. Berarti nanti yang didebit cashnya sebesar ini dong Pak. Jawabannya adalah yes ya, yang nanti didebit adalah cashnya sebesar ini. Oke. Nah, berarti mencatatnya bagaimana Pak? Jurnalnya Pak. Oke, kita catat jurnalnya. Jurnalnya, maka cash real yang dia terima sebesar 236.800. Kemudian tadi ingat bahwasanya ini yang berarti yang 3.200 apa Pak? 3.200-nya itu adalah merupakan beban bunga. Beban bunganya sudah dibayar. Oh sudah, karena ini pakai discounted notes payable. Maka bunganya sudah dibayar dong Pak. Sudah, beban bunganya sudah dibayar. Beban bunga debit atau kredit? Debit ya. Interest expense didebit sebesar 3.200 yang ini ya, 3.200, sehingga si perusahaan ini, si borrower ini punya utang berapa, punya notes berapa di credit notes payable sebesar berapa, sama dengan 236.800 ditambah 3.200, yaitu 240.000 ya, 240.000. Ini terlalu dekat nih, saya taruh di situ aja. Oke, ini saya kecilkan lagi. Oke ya. Jadi
jurnalnya, Pak kok beda Pak antara yang alternatif 1 dan alternatif 2 kok lain? Iya, jelas beda jurnalnya. Kenapa berbeda? Karena yang pertama interest bearing notes yang ini nanti bunganya dibayarkannya di belakang pas pada saat pelunasan. Sementara yang ini bunganya sudah dibayarkan di depan. Tapi perhatikan di sini yang penting adalah bahwa pokok utangnya yang sebesar 240.000 ini tidak boleh beda, ini sama ini. Ya, ini sama. Ya, ini sama ya. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang ini tanggal 16 Desember. Kemudian tadi additional information saya adalah the counting period of the borrower ended on December 31st 2019. Pertanyaan saya pada saat tanggal 30 Desember adalah 2019, apakah notes ini sudah dilunasi atau sudah dibayar oleh si borrower? Jawabannya adalah pasti belum. Kenapa belum? Ini loh jangka waktunya 60 hari. Ya, jangka waktunya 60 hari. Sementara dari tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember itu elapsed day, hari yang sudah terlampaui atau terlalui adalah sebanyak 15 hari. Ya, sebanyak 15 hari. Oke, jadi belum bayar, belum. Oke, kalau gitu gimana dong, Pak? Nah, karena kita si perusahaan ini, si borrower ini pada tanggal 31 Desember itu dia akan melakukan adjustment, akan melaporkan laporan keuangan ya, akan membuat laporan keuangan, maka tanggal 30 Desember itu si borrower harus melakukan adjustment proses tentunya. Oke, maka ini termasuk harus di-adjust dong Pak. Yes, ini harus di-adjust. Maka saya tulis di sini tanggal 31 Desember 2019, maka si borrower harus melakukan adjustment proses. Adjustment proses. Ya, dia harus melakukan adjustment proses. Nah, adjustment prosesnya bagaimana, Pak? Ya kita hitung ya, kita hitung aja apa yang harus dihitung. Oke, perhatikan di sini. Si perusahaan ini kan dia makai utang, makai cashnya si pemberi utang ya sebesar 240.000 dan dia berkewajiban untuk bayar bunga. Nah, selama jangka waktu 16 Desember sampai dengan 31 Desember, pertanyaannya adalah apakah perusahaan ini sudah menikmati cash yang dipinjamnya? Jawabannya, oh jelas sudah. Apakah kalau begitu si perusahaan atau borrower ini punya kewajiban untuk membayar beban bunga atas cash yang sudah dia nikmati? Jawabannya iya, pasti. Sudah dibayarkan atau belum? Pertanyaannya kan gitu. Sudah dibayarkan atau belum itu bunganya? Belum. Kalau realisasi atau hasil dari bunga yang dia pakai untuk operasional bisnis itu sudah dijalankan, sudah dia lakukan, bahasa gampangnya itu bunganya sudah dipakai antara tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember, tetapi belum dibayar. Sehingga bunganya itu akan terkumpulkan, bayarnya nanti belakangan. Ya. Ini berarti expense. Sehingga ini merupakan accrued expense, dikumpulkan kan tadi kan accrue atau accumulate. Jadi ini merupakan accrued expense. Ada accrue expense. Accrued expense-nya apa? Yaitu berupa beban bunga, beban bunga sudah dipakai tapi belum dibayar. Sudah dipakai belum dibayar. Sehingga kalau ada kata-kata sudah dipakai tapi belum dibayar, itu namanya alias sama dengan utang. Sehingga nanti menjadi interest payable. Interest payable. Sehingga jurnalnya bagaimana, Pak? Jurnalnya pasti nanti interest expense di debit, interest payable di kredit. Paham ya itu ya? Nah, sekarang yang jadi permasalahan bukan itu. Lah berapakah utang bunga ya, utang bunga interest payable yang harus dicatatkan, harus dilaporkan di laporan keuangan ini. Ya gimana Pak? Ya kita hitung ya. Kita hitung. Berarti utang bunga atau interest payable langsung aja gitu ya. Interest payable
yang harus diakui oleh si perusahaan ini adalah sama dengan tadi pokok utangnya adalah 240.000 ya. 240.000 dikalikan dengan 60 per 360, 60 per 360 dikalikan dengan 8%. Ini kalau 100%. Ya, ini kalau 100% nanti yang hasilnya 3.200. Tapi kan ini kan belum 100% ya, kan cuma 15 hari ya, cuma 15 hari. Atau dengan kata lain supaya lebih memudahkan, ini enggak usah ditulis 60 aja Pak, ditulis aja langsung 15. Boleh Pak? Oh boleh. 15 kan cuma 15 hari toh. Dari tanggal 16 sampai 31 Desember itu 15 hari. Sehingga bunga yang terutang tapi belum dibayar adalah 240.000 dikalikan 8% dikalikan 15 hari per 360 hari. Sehingga berapakah ini interest payable-nya? Kita hitung ya. Interest payable-nya adalah sama dengan, saya hitung dulu, 240.000 dikalikan 15 per 360 dikalikan 8%. Sama dengan 800. Oke, sama dengan 800. Ini adalah interest payable. Dicatat Pak, dicatat. Ini merupakan jurnal penyesuaian. Sehingga adjusting entry-nya untuk jurnal penyesuaiannya adalah bunyinya ada interest expense di debit, kemudian kreditnya adalah karena belum dibayar menjadi utang, disebut sebagai interest payable. Oke, interest payable berapa? 800 masing-masingnya. Oke, ini juga sama 800. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Oke. Nggak mau ternyata. Oke. Jadi 800 tadi ya. 800 itu adalah utang bunganya ya. 800 utang bunganya. Ini kalau dia pakai alternatif yang pertama. Nah, sekarang kita lihat kalau pakai alternatif yang kedua. 31 Desember. Ada adjustment proses. Ada Pak adjustment prosesnya? Ada. Si borrower ini harus melakukan adjustment proses. Sekarang kita tanya, karena dia pakai alternatif yang kedua, discounted on notes, notesnya sudah didiskon, sehingga dia yang proceed cash yang dia terima cuma 236.800. Sehingga sekarang kita tanya, borrower, kalau kamu pakai alternatif yang kedua, kamu bunganya sudah dibayar atau belum? Sudah dibayar. Kapan? Di awal. Full atau sebagian? Kita lihat 3.200. Oh, ini sudah full ini. Ini kan sudah full. Kenapa full? Ini loh 60. Kan 60 hari. Kalau ini kan cuma 15 hari. Ya, sudah full dibayarkan semua 3.200. Berarti ada utang atas bunga yang belum dibayar ataukah tidak? Untuk alternatif kedua, jawabannya adalah ya jelas nggak ada, wong beban bunganya sudah dibayarkan full 100%, masa masih punya utang. Oke, ngerti? Berarti gimana dong Pak? Ya di sini no entries, no entries. Tidak ada jurnal penyesuaian kalau menggunakan alternatif kedua. Paham sampai di sini? Iya, oke. Nggak ada interest payable-nya, nggak ada. Udah dibayar full kok, masih punya utang bunga gimana? Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau paham, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ini saya garis dulu, biar enak dilihat. Oke. Nah, kita lanjutkan ya sekarang ya. Nah, ini pas pada saat tanggal 31 Desember. Dah selesai tanggal 31 Desember. Buka tahun anggaran baru. Periode akuntansi baru, yaitu periode akuntansi untuk
tahun 2020. Oke. Nah, di sini kan tadi mulainya tanggal 16 Desember. Kemudian jangka waktunya 60 hari. Berarti kita hitung 60 hari setelah tanggal 16 Desember itu kapan gitu ya. 60 hari setelah tanggal 16 Desember. Kira-kira tanggal berapa tuh? Kan berarti 2 bulan ya. Januari 31. Oke, berarti tanggal 15 Februari 15 Februari 2020. Ini notes payable-nya mature, atau dengan kata lain ini adalah due date atau maturity date, tanggal jatuh tempo. Kapan? Tanggal 15 Februari 2020. Ada jurnalnya nggak Pak? Jelas ada lah ini. Nggak mungkin ini pada saat tanggal jatuh tempo kok nggak ada jurnalnya, bagaimana? Oke, paham ya? Ada jurnalnya? Ada. Kita catat dong Pak, catat lah. Masa nggak dicatat? Kan gitu. Oke ya? Nah, terus kita akan lakukan pencatatan. Nanti pasti notes payable-nya akan dilunasi dong Pak. Notes payable dilunasi berarti notes payable-nya nanti akan didebit dong Pak. Iya, notes payable-nya akan didebit. Oke, kemudian kan ini bunganya akan dibayarkan di belakangan toh Pak. Ini pas pada saat tanggal pelunasan bayar bunganya. Iya, karena ini pakai alternatif yang pertama, interest bearing notes ya. Maka total bunganya berapa? Oke. Total beban bunga atau interest expense nya adalah sama dengan 240.000 yang tadi sudah kita hitung ya. 240.000 kali 60 per 360 kali 8% sama dengan 3.200. Ini total beban bunganya adalah 3.200. Oke. Kemudian interest expense diakui, diakui 2019 sebesar tadi 800. Berarti sisa interest expense di 2020 itu langsung ya. Di tahun 2020 adalah sama dengan 3.200 minus 800, berarti kan sama dengan berapa nih? 3.200 dikurangi 800 sama dengan 2.400. 2.400 ditambah 800 sama dengan 3.200. Oke. Nah, angka 2.400 ini sama artinya dengan 240.000, pasti sama nih. 240.000 dikalikan dengan tadi total hari atau periodenya kan 60 dikurangi 15 sama dengan 45 per 360 dikalikan dengan 8%. Nah. Oke ya. Jadi 2.400 ini akan diakui di tahun 2020, sementara 800 ini sudah diakui di tahun 2019. Oke. Berarti jurnalnya bagaimana Pak? Oke, kita catat jurnalnya. Jurnalnya adalah notes payable-nya akan berkurang di debit. Nah, notes payable di debit berapa Pak? Notes payable-nya. Notes payable akan di debit sebesar pokoknya. Pokoknya berapa? 240.000. Ini pokoknya. Kemudian ada interest expense untuk periode sekarang tahun 2020 berapa? 800. Interest expense untuk periode yang sekarang. Berapa untuk periode yang sekarang? Periode yang sekarang adalah 800. Oke. Kemudian perhatikan, ini kan sudah diakui nih interest expense pada interest payable sebesar 800. Nah,
Pertanyaan saya, pada saat tanggal 31 Desember setelah ada adjusting, kemudian nanti ada closing. Interest expense di close atau tidak? Pasti dong Pak, di close ya, di close. Interest expense-nya sudah, saldonya masih ada atau sudah nggak ada Pak? Sudah jadi nol berarti? Jawabannya adalah nol. Interest expense-nya sudah nol ini di tahun 2019. Tanggal 31 Desember 2019 ini nol interest expense-nya. Loh, terus gimana Pak? Udah hilang dong Pak? Udah. Kalau interest payable-nya gimana dengan kabarnya si interest payable? Apakah itu hilang? Jawabannya adalah tidak. Ini kan akun real, interest payable-nya akun real. Berarti masih tetap ada dong Pak? Ada. Dan ini dibayarkannya kapan Pak? Utang bunganya yang 800 nanti pada saat tanggal 15 Februari 2020. Dibayar Pak, dibayar. Kalau dibayar gimana jurnalnya berarti? Interest payable, interest payable akan di debit berkurang sebesar berapa? Oh sorry ya, kebalik ini. Interest payable-nya 800, ini kebalik 800, kemudian interest expense-nya adalah yang ini, sorry ya, 2400 yang ini nih. Kebalik saya, 2400. Interest expense ini untuk mengakui beban bunga pada periode tahun 2020, yaitu yang ini tadi 2400. Ini saya kasih. Nggak mau. Di bold nggak kelihatan bakal. Nggak kelihatan kan. Oke, jadi pokoknya intinya 800 ini dibayarkan, sudah diakui, bukan dibayarkan, sorry, diakui pada tahun 2019, sementara 2400-nya ini expense bunga, beban bunga, interest expense yang diakui tahun 2020. Maka kita tulis di sini interest expense 2400 ini ya, 2400. Kemudian interest payable-nya 800, ini merupakan interest expense yang diakui di tahun 2019 dan dibayarkan, payable-nya ini dibayarkan di tahun 2020, sehingga interest payable-nya di debit sebesar 800. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah cash tentunya. Cash-nya sebesar sama dengan 240.000 ditambah 3.200 sama dengan 243.200. Itu jurnal pada tanggal 15 Februari tahun 2020. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak nasibnya dengan yang alternatif kedua? Oke, kita lihat alternatif kedua. Alternatif kedua kan bunganya pokoknya sudah diselesaikan semua di awal pada saat tanggal issuance tadi ya. Udah diselesaikan semua nih bunganya. Berarti pada saat tanggal 15 Februari pas pelunasan dia bayar bunga atau tidak? Tidak. Tidak ada pembayaran bunga. Saya tulis di sini, tidak ada pembayaran bunga. Bunga telah diakui dan diselesaikan atau dalam kurung dibayar di awal periode saat issuance. Ya, saat issuance. Ya, saat issuance. Nah, kalau begitu jurnalnya bagaimana, Pak? Ini si borrower akan bayar atau tidak sih, Pak? Sebenarnya, Pak, bayar. Ya, bayar. Apa yang dia bayarkan? Ya, pokok utangnya dia akan bayarkan, ya. Pokok utangnya akan dia bayarkan. Pokok utang yang dibayarkan berapa, Pak? Pokok utangnya. Ya, tentu saja pokok utangnya sejumlah 100% dari pokok utangnya. Yaitu notes payable akan kita debit. Saya tulis dulu, notes payable akan kita debit, kreditnya adalah cash ya. Notes payable, berapa notes payable-nya? Kita lihat pokoknya kan 240.000 nih. Notes payable kan punya utang sebesar 240.000. Jadi notes payable udah dibayar, Pak, dibayar, di debit 240.000 nih. Ya, notes payable-nya di debit 240.000, cash yang dikeluarkan dibayarkan berarti berkurang sebesar sama dengan ini 240.000. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, itu jurnal lengkapnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi pertanyaannya. Calculate the amount of the interest expense for each option. Interest expense-nya sama ya. Total interest expense, kalau ditanya berapakah total interest expense-nya, tadi sudah kita hitung. Total interest expense-nya adalah
sama dengan 3.200 ya, 3.200. Ini total interest expense. Tuh jawaban yang pertanyaan nomor 1. Determine the proceed received by the borrower in each situation. Oke. Proceed, cash proceed. Alternatif 1. Cash proceednya tuh maksudnya apa ya? Cash yang diterima pada saat tanggal awal periode notes payable. Alternatif 1 yang ini toh. Berapa cash yang diterima? Ya jelas ini 240.000 ini cash proceednya. Langsung 240.000. Kemudian kalau cash proceed under alternative 2 ya, berapa itu cash proceeds-nya? Kita lihat. Tadi sudah kita hitung juga tuh ya. Proceeds-nya adalah ini. Ya, cash-nya yang di debit cuma 236.800. 236.800. Oke. Terus yang C, which alternative is more favorable to the borrower? More favorable to the borrower. More favorable yang sangat diinginkan, sangat disenengin oleh borrower. More favorable to borrower. Yang alternatif 1 atau alternatif 2 kan gitu pertanyaannya. Ya. Jawabannya adalah, jadi benar ya tadi, which alternative is more favorable to the borrower? Oke. Alternatif 1 ataukah alternatif 2? Jawabannya adalah pasti alternatif 1. Kenapa alternatif 1? Jawaban mudahnya adalah dia terima uang lebih banyak, yaitu 240.000, ketimbang alternatif 2 cuma 236.800. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau dihubungkan dengan konsep namanya time value of money, maka uang yang diterima sekarang itu lebih bernilai daripada uang yang diterima nanti. Maka sekarang terimanya 240.000. Nah ini cuma terima 236.800 ya. Berarti lebih berharga dong 240.000 ya. 240.000 kan toh nanti pada akhirnya kalau si alternatif yang pertama cash yang dikeluarkan 243.200, tapi ini kan nanti 243.200. Lupa di sini kan alternatif kedua cash yang dibayarkan cuma 240.000. Iya, tapi ini nanti ya 243.200 atau bedanya kan berarti 3.200. Yang ini 3.200-nya ya, 3.200-nya yang ini bayarnya nanti belakangan, lebih menyenangkan kan, lebih menyenangkan. 3.200-nya bayarnya nanti, sementara yang ini, yang alternatif kedua 3.200-nya bayarnya sekarang, itu sangat memberatkan bagi si borrower. Oke, paham ya? Oke, jadi bahasa gampangnya ini kan 3.200-nya masih ada tenggat sampai nanti 60 hari ke depan. Kalau yang ini pakai alternatif kedua, bayarnya sekarang 3.200-nya. Paham ya? Dihubungkan dengan konsep time value of money, jelas alternatif 1 juga yang harus disenangi oleh si borrower. Kenapa? Terima uang sekarang jauh lebih bernilai, lebih berarti daripada terima uang belakangan. Oke, terimanya 240.000, kalau yang ini terimanya cuma 236.800. Oke. Itu soal yang pertama. Selesai soal yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ini ada perusahaan namanya You Built It Warehouse, isu 45D, berarti ini periodenya, ini 45D periodenya, note 800.000, ini pasti pokoknya, to Thompson Home Furnishing Co. Oke, saya tulis ya, saya tulis, berarti kayak tadi, mana nih, additional information, diketahui ya, saya kopikan ke sini. Apa sajakah yang diketahui? Diketahui berarti pokok utangnya adalah 800.000. Kemudian jangka waktunya 45 hari. Oke, jangka waktunya 45 hari. Kemudian tingkat suku bunganya 7%.
Oke, 7% ya. 7% PA, pasti ini PA per annum. Kemudian ada tambahan informasi lagi nih, kita harus jelas nih. You build it warehouse issue. Oh, berarti kalau issue berarti dia yang menerbitkan, berarti dia yang punya utang. Berarti saya tulis di sini, saya singkat aja ya, UB, UB. You build IT, saya singkat UB. UB ini merupakan borrower atau debitor ya, debtor. Kemudian satunya Thomson Home Furnishing. Thomson Home Furnishing. Dia merupakan apa nih namanya? Lender ya atau creditor. Lender atau creditor, orang yang meminjamkan uangnya. Thomson Home Furnishing Co. discounts the notes at 7%. Ya, discount the notes at 7%. Berarti ini ceritanya adalah si Thomson Home Furnishing ini menerima notes payable, dan notes payable-nya ini didiskon oleh si Thomson ini, sehingga nanti kasusnya sama dengan yang tadi, itu alternatif yang kedua yang tadi, bahwa ini nanti bunganya akan dibayarkan duluan ya, bunganya akan dibayarkan duluan. Jadi sekali lagi, UBI itu nanti akan menerima kas sebesar proceeds-nya, yaitu 800.000 dikurangi dengan notes-nya. Dikurangi dengan interest-nya. Ya, proceeds-nya itu adalah pokok utang dikurangi dengan interest yang dibayarkannya. Nah, pertanyaannya adalah, journalize you build it warehouse entries to record the issuance of the note dan the payment of the note at maturity. Oke. Jadi ini supaya bisa menggambarkan, berarti ini saya ubah aja nih. Ini jangan pakai diskon ya. Kalau pakai diskon nanti interest itunya nggak kelihatan ya. Interest receivable-nya nggak akan interest payable-nya nggak akan tampak nanti. Accrued expense-nya nggak akan tampak. Oke, saya tambah keterangan aja deh biar supaya tampak. Maka saya kasih keterangan di sini nih. These notes is interest bearing notes and Thomson Home Furnishing THF Thomson Home Furnishing did not discount the note. Dah, saya kasih keterangan gini. Jadi keterangannya ini saya bypass, yang discount the note ini saya ganti aja supaya nanti ada accrued expense-nya. Kalau nggak gitu nanti accrued expense-nya nggak akan kelihatan. Oke ya. Maka ini kan issued-nya tanggal 22 Desember. Saya kasih keterangan tambahan, issued-nya tanggal 22 Desember. Kemudian tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Ini periode akuntansinya berakhir. Dan these notes, interest bearing notes and THF did not discount the notes. Jadi yang ini nggak dipakai ya. Ini THF nggak mendiskon. Oke. Sekarang ini pertanyaannya kita disuruh membuat jurnal intinya ya. Disuruh membuat jurnal dari dua sisi, yaitu dari sisi si borrower UBI dan dari sisi THF selaku lender atau pemberi utangan. Oke. Saya kasih pembatas dulu. Saya kasih pembatas di sini ya biar enak ngelihatnya. Kemudian di sini saya kasih keterangan ini adalah si UBI borrower yaitu si UBI. Kemudian di sisi sebelah sini ada si lender yaitu THF.
Jurnal pertama adalah tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember tahun 2019. Oke, ini supaya tanggal 22 Desember 2019 ya. 22 Desember 2019. Ini adalah tanggal untuk issuance date. Issuance date-nya. Bagi borrower dia akan mencatat. Akan mencatat apa? Akan mencatat adanya utang dan dia mendapatkan pinjaman berupa uang. Sehingga debitnya adalah cash. Cashnya di debit, kreditnya berupa notes payable. Ya, notes payable. Jadi dia nggak beli barang ya, dia nerima utangan aja. Oke. Berapakah cash yang dia terima? Cash yang dia terima karena ini tidak didiskon ya, ingat nih, tidak didiskon. Tidak didiskon, maka kemudian jurnalnya pasti ini cash pada notes payable sebesar pokok utangnya. Pokok utangnya berapa? 800.000 sama dengan 800.000 berarti. Di kredit mengakui utang sebesar 800.000. Ini kalau dari sisi si borrower ya, dari sisi si borrower. Nah, kemudian bagaimanakah issuance date-nya? Tanggal 22 Desember kita lihat dari sisi si lender. Dari sisi si lender. Kalau dari sisi si lender jelas bahwasanya dia tidak menerima uang tentunya, tapi dia akan justru malah mengeluarkan uang. Berarti cashnya akan di kredit. Debitnya kalau si perusahaan peminjam itu dia punya notes payable, punya utang, maka dia punya hak untuk menagih utang, sehingga dia punya yang namanya notes receivable, receivable. Sebesar berapa? Yuk sama aja, jumlahnya sama, yaitu sebesar 800.000 sama dengan yang ini ya, 800.000 ya, ini tentunya sama yaitu 800.000. Oke, paham sampai di sini? Nggak ada beda ya, nggak ada beda, cuman ini aja sih bolak-balik, ini dari sisi si borrower, ini dari sisi si lender. Oke, berikutnya 22 Desember sudah. Berikutnya tanggal 31 Desember pasti. Tanggal 30 Desember 2019 kita akan melakukan penghitungan adjustment proses. Jadi bunga yang terutang, berarti bunga terutang hitungnya adalah berarti sama dengan 800.000 pokoknya dikalikan dengan dari tanggal 22 Desember ke 31 Desember berarti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 9 hari. Berarti 9 per 360 dikalikan dengan tingkat suku bunganya adalah 7%. 7%. Nah, sehingga bunga terutangnya hasilnya adalah sama dengan 800.000 dikalikan 9 per 360 dikalikan 7%. Hasilnya 1.400. Ini bunga yang terutang. Dicatat tidak Pak? Ya jelas dicatat. Nyatatnya gimana? Ya kayak tadi, simple aja. Nyatatnya adalah interest expense, dia mengakui interest expense, dia punya interest expense. Kemudian kreditnya adalah interest payable. Berapa interest expense, interest payable-nya? 1.400 sudah kita hitung. Ya, sama dengan 1.400. Nah, bagaimanakah di sisi pemberi utang? Oke, kita lihat sisi pemberi utang ya. Tanggal 31 Desember si lender THF ini juga melakukan adjustment dong Pak. Jelas, dia juga melakukan adjustment. Nah, bagi dia bukannya dia punya utang bunga, bukan. Dia justru punya pendapatan bunga ya. Dia punya pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga
yang dia itu pendapatan bunganya belum dibayar. Pendapatan bunga belum dibayar, saya tulis gitu aja ya. Pendapatan bunga belum dibayar. Belum dibayar. Sejumlah berapa? Ya sama. Ya, sama aja. Duh, ini kok kebanyakan ini. 14.000 atau 1.400? Oh, 1.400. Ini kebanyakan 0. 1.400 ya. Nah, maka perhatikan kalau di sisi pemilik utang atau si borrower itu dia punya interest expense, maka di sisinya si pemberi utangan maka dia punya interest revenue ya. Dia punya interest revenue. Interest revenue-nya udah dibayar belum, Pak? Belum. Ya, belum dibayar. Kalau belum dibayar gimana dong? Berarti si lender THF ini punya hak tagih atas pendapatan bunga. Hak tagih atas pendapatan bunga itu disebut sebagai interest receivable. Pendapatan bunga yang akan diterima. Interest receivable sebesar berapa? 1.400. Oke, perhatikan di sini ada interest expense bagi si peminjam, di sini ada interest revenue bagi yang memberikan pinjaman. Di sini ada interest payable, utang bagi si pemilik utang, di sini ada interest receivable, hak tagih utang atas si pemberi utang. Paham ya? Oke. Kemudian, Pak, seandainya saja Pak, tanggal 31 Desember selesai. Ini adalah adjusting kemudian closing. Pak, seandainya saja pada tanggal 1 Januari, Pak, 2020 si perusahaan ini dua-duanya mau melakukan reversing, Pak. Ya, mau melakukan reversing, boleh atau tidak? Jawabannya adalah oh boleh. Boleh aja, silakan. Ya, silakan saja, tidak ada masalah. Jadi misalkan tanggal 1 Januari 2020 si perusahaan ini akan melakukan reversing. Kan reversing kan itu hukumnya opsional, bukan kewajiban. Reversing bisa dilakukan, boleh juga tidak dilaksanakan. Maka untuk memberi contoh yang beda dengan yang tadi, maka kita akan melakukan reversing. Reversing gimana, Pak? Yang di reverse itu apa, Pak? Yang di reverse adalah jurnal pada saat pencatatan atas adjusting entries. Berarti jurnal penyesuaian ini akan di reverse, akan dibalik ya. Reverse kan dibalik. Oke, berarti gimana, Pak? Jurnalnya, Pak? Yus tinggal dibalik aja. Berarti di sini ada interest. Kelamaan ya. Saya copy paste aja. Oke, tinggal dibalik aja toh, berarti toh jurnalnya kan. Oke, tinggal dibalik saja, maka ini kok interset ya. Ini interest ya, interest payable, tinggal dibalik saja jurnalnya. Oke, interest payable sini, kemudian interest expense-nya akan di kredit. Nah, begini ya, kan tinggal dibalik aja. Interest payable yang awalnya di kredit saya debit, kemudian interest expense yang awalnya di debit saya kredit. Pak, interest expense kan ini udah di closing, sudah nol, kenapa dimunculkan lagi? Ya enggak apa-apa, emangnya kenapa dimunculkan lagi? Reversing entries kan memang begitu ya. Loh, Pak, interest payable-nya kan ini akun real, berarti pada saat tanggal 1 Januari sebelum reversing ini berarti ada saldonya 1.400. Kok ini jadi hilang dong, Pak, interest payable-nya 1.400? Iya, hilang. Ya, terus gimana, Pak? Enggak apa-apa, tenang aja. Terus gimana, Pak, bayarnya? Nanti kita bandingkan pada saat ketika melakukan pembayaran di maturity date ya. Oke. Nah, sekarang ini saya naikkan satu biar enak dilihat. Oke. Bagaimanakah kemudian nasibnya di si perusahaan THF yang memberikan utangan tadi itu pada saat tanggal 1 Januari 2020? Saya tulis di sini 1 Januari 2020 reversing. Dia akan mereverse juga. Mereverse juga gimana, Pak? Ya sama aja. Ini nanti
jurnalnya, jurnal penyesuaian tinggal dibalik saja. Saya balik ya, saya copy, dibalik. Interest revenue-nya yang awalnya di kredit kita jadikan di debit. Oke. Interest receivable-nya yang awalnya di debit kita jadikan di kredit. Nah, selesai. Seperti ini. Ini adalah reversing untuk si kreditur, orang yang mengkredit hartanya, yang memberikan pinjaman uang. Ya, begini jurnal reversingnya. Paham sampai sini? Oke. Nah, berikutnya tanggal 1 Januari selesai, kemudian kita masuk ke tanggal yang terakhir, saat yang terakhir, yaitu saat tanggal jatuh tempo. Tadi lamanya adalah 45 hari ya. Berarti 45 hari setelah tanggal 22 Desember. Jadi kan tadi masih 9. Masih 9, diambil 9 ya. 45 diambil 9 tadi betul ya, 9 ya. Diambil 9 berarti masih 36 ya. Masih 36. 36 hari kemudian dari tanggal 1 Januari 315 sekitar bulan tanggal 5 Februari berarti. Tanggal 5 Februari 2020 ini adalah maturity date, jatuh temponya atau due date-nya. Maturity date. Ketika tanggal jatuh tempo dia akan melakukan apa? Oh, dia jelas dia akan melakukan pelunasan. Melakukan pelunasan, oke. Berarti dia langsung aja di jurnal ya. Langsung saja di jurnal. Bunganya berapa sih totalnya? Kita hitung dulu bunganya ya, supaya nanti kita nggak ngitung di belakangan. Total bunga, total interest expense-nya totalnya adalah sama dengan, kita hitung 800.000 dikalikan tadi 45 hari berarti ya, 45 per 360 kita kalikan lagi dengan 7%. Nah, sama dengan, saya hitung dulu, berarti 800.000 dikalikan 45 per 360 dikalikan 7% sama dengan 7.000. Ini adalah total bunganya ya, total bunganya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pembayaran. Oke ya, berarti nanti notes payable-nya akan di debit. Notes payable ini kita garap si borrower dulu ya. Notes payable-nya berarti akan di debit. Sebesar berapa? Karena ini tidak ada diskon, pasti sebesar pokoknya, yaitu sebesar 800.000 karena tidak ada diskon. Ya, 800.000 itu notes payable-nya. Oke. Kemudian perhatikan ini interest payable 0 kan saldonya kan, udah nggak ada utang kan, seolah-olah ya, seolah-olah karena di reverse, seolah-olah tidak ada utang, padahal dia punya utang, tidak punya utang atas bunga berapa, sebesar 7.000. Kalau dia sudah di reverse berarti kan seolah-olah nggak dicatat di periode yang lalu. Seolah-olah ini kan menjadi hilang, nggak ada. Jadi tidak ada interest expense dan tidak ada interest payable yang dicatat, seolah-olah. Kenapa? Karena di tanggal 1 Januari 2020 sudah di reverse. Jadi seolah-olah jurnal ini tidak ada. Jadi tidak ada interest expense yang sudah diakui atau dicatat, dan tidak ada interest payable yang sudah diakui di periode tahun 2019. Jadi perlu ada dimunculkan lagi interest payable enggak, Pak? Ini jelas tidak ada. Mana ada interest payable, wong ini ada reversing kok. Kan gitu ya. Mana ada, wong sudah ada reversingnya kok. Ya? Oke. Nah, kemudian berarti di sini interest payable-nya ada tidak? Oh, tidak ada, Pak. Oke, berarti kalau tidak ada, kita akan mencatat sebesar interest expense. Tapi ada beban bunganya dong, Pak? Ada. Ada interest expense-nya, Pak? Ada. Berapa interest expense-nya? Ya ini totalnya sebesar 7.000. 7.000. Pak, interest expense-nya kan sudah dicatat, Pak, di sini, Pak. Nih, interest expense-nya 1.400. Iya,
Tapi kan sudah dibalik di sini, sehingga saldo interest expense-nya sama dengan 0. Loh, berarti kan sisanya Pak ini yang dibayarkan untuk periode tahun 2020, yaitu 7.000 dikurangi 1.400 sama dengan 5.600 Pak harusnya interest expense-nya. Oh tidak, di sini jangan dituliskan 5.600. Ya, jangan dituliskan 5.600. Kalau ini dituliskan 5.600, nanti interest expense totalnya bukan 7.000 itu. Ngerti ya? Lupa kok kenapa kok bisa begitu? Ya perhatikan di sini. Kan interest expense-nya ini kan ini sudah di closing habis kan gitu. Interest payable-nya ya, interest payable-nya 1.400 juga interest payable sudah dibalik di sini sudah 0. Ada masalah. Ya. Tapi pertanyaan saya, interest expense ini dilaporkan enggak di income statement tahun 2019? Jawabannya adalah dilaporkan. Ini sudah jadi beban beneran ini di tahun 2019. Dilaporkan, masuk di income statement ini. Loh Pak, ini kan di reverse di tanggal 1 Januari 2020. Iya, ini kan tanggalnya 1 Januari 2020. Income statement-nya kan berakhirnya tanggal 31 Desember tahun 2019. Jadi nggak ngefek. Ya, nggak ngefek. Dan perhatikan, pada tanggal 1 Januari 2020 kok tiba-tiba mencatat reversing interest expense di kredit. Saya tanya, interest expense itu saldo normalnya debit atau kredit? Debit Pak. Oke, kalau debit, loh kok ini kok di kredit? Ya perhatikan nanti dulu. Interest expense tanggal 1 Januari di kredit 1.400. Sekarang tanggal 5 Februari interest expense di debit 7.000. Berarti neto atau jumlah bersih beban bunga untuk tahun 2020 berapa? 7.000 dikurangi 1.400 sama dengan 5.600. Paham? Oh, 5.600 ya Pak tetepan. Iya, tetap 5.600. Loh Pak, kok beban bunganya cuma 5.600? Iya, untuk tahun 2020 cuma 5.600. Kenapa? Karena 1.400-nya yang ini sudah dilaporkan di tahun 2019. Paham sampai di sini ya? Oke, sip, ngerti lah ya. Jangan sampai tidak paham loh yang kayak begini, masa tidak paham. Oke. Kemudian notes payable-nya di debit, saya ulang 800.000. Interest expense-nya karena ada reversing jadi tetap utuh, yaitu di sini dibayarkan sebesar interest expense-nya diakui sebesar 7.000. Nah, namun netonya adalah tetap 5.600, yaitu 7.000 interest expense dikurangi dengan 1.400 interest expense yang dikredit. Berikutnya, berapakah cash yang dibayarkan? Cash yang dibayarkan itu adalah atas pokok dan atas bunga. Pokoknya berapa? 800.000. Total bunganya berapa? 7.000. Sehingga di sini ada cash di kredit sebesar sama dengan penjumlahan dari yang ini, yaitu 807.000. Paham ya sampai sini? Oke. Itu transaksi tanggal 5 Februari 2020 pas pada saat maturity date. Nah, sekarang bagaimanakah di sisi THF selaku pihak yang memberikan pinjaman atau utangan? Oke. Ini juga melakukan reversing tadi ya. Oke, ini juga melakukan reversing. Berarti jurnalnya adalah saya copy, saya pastekan di sini. Kita lihat perbandingannya. Kalau bagi si THF ini bukan notes payable, melainkan dia punya tadi adalah notes receivable. Notes receivable-nya kalau begitu dia akan dikredit. Notes receivable-nya akan dikredit. Notes receivable-nya akan dikredit. Loh Pak, kenapa dikredit? Karena dia sudah bayar, si borrowernya sudah bayar, si Ubi sudah bayar. Note receivable pokok utangnya tadi berapa? 800.000 ya, sehingga notes payable-nya 800.000 di kredit. Ini saya hapus dulu. Oke. Kemudian cash yang dia terima berapa? Berapakah cash yang dia terima? Kan gitu. Sebelum masuk ke situ, perhatikan di sini. Tadi kan dia punya interest receivable pada interest revenue pada tanggal 31 Desember sebesar 1.400 pas pada saat penyesuaian. Kemudian pada saat tanggal 1 Januari dilakukan reversing. Ya, 1 Januari dilakukan reversing sehingga interest receivable-nya saldonya menjadi 0. Close, nggak ada. Interest revenue-nya
sudah di reverse, berarti interest revenue juga nol kan ya. Nol. Tapi interest revenue 1.400 itu sudah diakui dong Pak, berarti di tahun 2019. Oh, jelas sudah masuk di income statement 2019. Sudah. Tapi perhatikan sekarang di sini tanggal 1 Januari interest revenue-nya di debit. Saya tanya, interest revenue saldo normalnya debit atau kredit? Kredit Pak, kredit. Oke. Berarti interest revenue ini saya hapus, kemudian saya taruh di sini interest revenue. Berapakah interest revenue yang akan diakui oleh si perusahaan ini, oleh si THF di tahun 2020? Berapakah? Saya tanya, berapakah interest revenue yang akan diakui oleh si THF untuk periode tahun 2020? Ya jelas berarti 7.000 dikurangi berapa tadi? 1.400 ya. 7.000 dikurangi 1.400 karena yang 1.400 sudah diakui di tahun 2019. 7.000 dikurangi 1.400 sama dengan 5.600. Berarti interest revenue di sini 5.600 dong, Pak. Gini. Apakah begitu jawabannya? Salah. Loh, Pak, kok kenapa salah, Pak? Pak, kenapa salah? Kan gitu pertanyaannya ya. Kenapa salah? Ini saya hapus dulu. Kenapa Pak kok salah? Loh, perhatikan, kalau di sini 5.600, perhatikan ya. Di sini interest revenue-nya di debit ini tanggal 1 Januari interest revenue di debit 1.400. Berarti net interest revenue yang diterima berapa? Cuma 5.600 dikurangi 1.400 sama dengan 4.200. Loh, cuma 2.400. Loh, kok malah berkurang lagi? Gitu loh maksudnya ya. Terus berapa dong Pak interest revenue-nya? 7.000 ya. 7.000. Loh Pak, kenapa 7.000? Iya, tetap yang kita tulis di sini 7.000. Kenapa? Berapa sebenarnya bagian dari interest revenue yang akan diakui tahun 2020? Yaitu 7.000 dikurangi ini, ingat ini interest revenue di kredit 7.000 dikurangi interest revenue di debit 1.400 sama dengan tetap sama 5.600. Nah, cashnya berapa ya Pak yang diterima? Cash yang diterima itu pasti pokok plus bunga. Berapa? 800.000. Yang ini ditambah 7.000 sama dengan 807.000. Oke? Ngerti ya? Oke. Perhatikan yang di sini. Cashnya dia si Ubi membayar cash 807.000. Si THF menerima cashnya 807.000 juga. Ini harus sama, jangan beda. Notes payable Ubi mencatat pengurangan 800.000. Notes receivable THF mencatat pengurangan 800.000. Interest expense si Ubi mengakui sebesar 7.000 minus 1.400 sama dengan 7.000 minus 1.400 sama dengan 5.600 untuk tahun 2020. Demikian pula THF mengakui interest revenue untuk tahun 2020 sebesar 7.000 dikurangi 1.400 sama dengan 5.600 sama. Oke? Jelas ya? Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.